Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Azania Rambe dengan NPM 20082601009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video mind map saya, yaitu yang berjudul Digestive Glands atau kelenjar pencernaan pada blok BSO 1. Nah, dimana yang pertama di kelenjar salivarius, yang dimana dia terdapat ada anatominya, terdiri dari 3 pasang kelenjar utama, yaitu glandula parotis, glandula submandibularis, glandula sublingualis. Lalu ada sekret dan komposisi yang menghasilkan saliva 1-1,5 per hari, kemudian komposisi air mukus, elektrolit, Na, K, dan HCO3, kemudian enzim dan imunoglobulin. Lalu enzim utama itu ada amilase, pitalin, dan lingual. Untuk fungsinya itu melumasi dan membentuk bolus yang memulai pencernaan karbohidrat dan lipid, yang membersihkan rongga mulut untuk membantu adanya pengecapan dan berbicara. Yang kedua adanya hepar, di mana di sini terdapat adanya kelenjar hati, yaitu anatomi organnya itu terbesar dalam tubuh, lobus dexter et sinister, unit fungsional, lobulus hepatitis. Kemudian yang kedua sekret bile atau empedu diproduksi oleh hepatosit 600-1000 ml per hari. Komposisi utama seperti air, garam, empedu, fosfolipid, dan kolesterol, bilirubin, elektrolit. Lalu untuk fungsi bile ini atau bile itu dimana mengemulsifikasi lemak, membentuk misal untuk absorpsi lipid dan vitamin A, D, E, dan sampai K. Lalu ekskresi bilirubin, kolesterol, dan obat, menetralkan kimus asam di duodenum atau HCO3. Kemudian fungsi lain hati non-bile seperti yang pertama metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, kemudian detoksifikasi obat, alkohol, dan racun, lalu sintesis protein plasma atau albumin, faktor koagulasi, kemudian penyimpanan glikogen, vitamin, mineral, fungsi imun atau sel Kupffer. Lalu yang ketiga ada vesikafilia atau kandung empedu, di mana di bagian sini ada fundus, corpus, kolum, dan ductus cysticus, yang dimana di anatomi itu terletak di fossa vesica valle pada hepar. Untuk fungsinya itu menyimpan dan mengekatkan empedu 5-10 kali dengan reabsorpsi air dan elektrolit. Kemudian mengeluarkan empedu ke duodenum, memulai ductus cysticus saat stimulasi CCK makanan yang berlemak. Kemudian yang keempat ada pankreas, di mana anatominya itu ada glandula retroperitoneal, terdiri dari seperti kaput, korpus, kauda, dan terdiri dari jaringan eksokrin atau asini dan endokrin. Kemudian ada sekret eksokrin atau pancreatic juice, diproduksi 1-2 liter per hari. Komposisi air, HCO3 atau tinggi. Lalu enzim utama itu seperti karbohidrat, golongan amilase, protein, trypsinogen, kemudian chymotrypsinogen, proestade, kemudian ada lemak, lipase, fosfolipase A, kolesterol, estrase, nuklease. Kemudian pH-nya itu 7,8-8,5 bikarbonat. Lalu sekret endokrin hormon, di mana ada terdapat insulin, glukagon, somatostatin, dan pankreatik polipeptida. Fungsi utamanya itu sebagai regulasi metabolisme glukosa dan fungsi gastrointestinal. Lalu yang kelima ada perbandingan sekret kelenjar pencernaan seperti salivarius, hepar, vesikafilia, dan pankreas, di mana pH-nya itu terdapat masing-masing seperti salivarius itu 6,2 sampai 7,4, hepar itu 7,6 sampai 8,6,
Sementara si vesika vilea ini 7,6 sampai 8,6, kemudian pankreas atau eksokrin itu 7,8 sampai dengan 8,5. Namun fungsinya itu berbeda-beda. Kalau yang salivarius itu dia melumasi atau mulai mencerna karbohidrat dan lipid, proteksi mulut. Kalau yang hepar dia itu fungsi utamanya itu untuk emulsifikasi lemak, absorpsi lipid dan vitamin A, D, E, K dan ekskresi zat. Kemudian vesika vilea itu fungsinya itu menyimpan dan memekat empedu, dan pankreas atau eksokrin itu fungsi utama itu mencernakan kimiawi, karbohidrat, protein, lemak, dan netralisasi asam. Untuk yang keenam itu ada regulasi sekresi, di mana pada salivarius ada hepar dan vesika vilea dan pankreas. Kalau di salivarius itu terdapat parasimpatis, nervus facialis, kemudian simpatis itu sekresi sedikit, kental atau mukusnya itu meningkat dan proteinnya itu meningkat. Lalu hepar dan vesika vilea itu dijumpai hepatosit, sekresi empedu konstitutif, vesika vilea kontraksi oleh CCK saat lemak masuk duodenum ke golongan empedu dikeluarkan, yang dapat menghambat terjadinya si somatostatin. Lalu untuk pankreas itu terdapat sekresi eksokrin seperti sekretin atau rangsangan sel ductus, kemudian rangsangan sel asinar atau CCK, kemudian stimulasi vagal meningkatkan sekresi, dan sekresi endokrin itu diatur oleh kadar glukosa darah dan hormon lain. Lalu yang terakhir untuk relevansi klinis itu di mana kelenjar salivarius itu terdapat di sialadenitis, kemudian hepar itu hepatitis, sirosis, kolestititis yang dapat menyebabkan adanya gangguan produksi atau aliran empedu. Kemudian di vesika vilea itu terdapat kolelitiasis atau batu empedu, di mana dia itu disfungsi kandung empedu sampai dengan gangguan pencernaan lemak. Dan yang terakhir di pankreas itu pankreatis akut ataupun kronik, insufisiensi pankreas eksokrin, lalu DM sampai ke disfungsi sel beta ataupun insulin. Nah, jadi untuk digestive glands atau kelenjar pencernaan ini diartikan adalah kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris saluran cerna yang dapat menghasilkan dan mengeluarkan sekret paling penting untuk pencernaan mekanik dan kimiawi, absorpsi, serta adanya perlindungan pada mukosa. Berikut referensi yang saya gunakan ada 4. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin cukup sekian isi presentasi mind map topik pertama saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.